Pemirsa, Agropolitan News kembali hadir menyapa Anda edisi hari ini, Selasa 14 November 2023. Selain dua informasi tadi, redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya. Bersama saya Elfrina Rahma dan berikut kita simak bersama. Pemirsa, mengawali Agropolitan News hari ini, berikut kami rangkum berita seputar Malang Raya dalam News 60 Detik. Kita awali informasi pertama, pemirsa. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang bersama dengan pemerintah Kabupaten Malang menyepakati anggaran untuk pemilihan kepala daerah 2024. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah dengan nilai 101 miliar rupiah. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Anggaran pemilihan kepala daerah tahun 2024 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang menuai kesepakatan sebesar 101 miliar. Anggaran yang akan digunakan untuk pilkada ditandai dengan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah yang dilakukan Bupati Malang Muhammad Sanusi bersama Ketua KPU Kabupaten Malang Anis Suhartini. Anggaran hibah untuk biaya pilkada akan dicairkan dalam 2 termin. Untuk termin pertama tahun 2023 sebesar 40% dan termin kedua tahun 2024 sebesar 60%. Dari anggaran 101 miliar tersebut, sebanyak 55% anggaran dialokasikan untuk honor badan ad hoc penyelenggara seperti PPK, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPS, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara atau KPPS, serta petugas pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan tahapan pilkada dan partisipasi masyarakat. Honor badan ad hoc menggunakan dasar surat dari Menteri Keuangan, yang mana untuk honornya ad hoc di tingkat PPK, PPS, dan KPPS itu sudah dilakukan kesepakatan. Artinya seluruh Jawa Timur itu menggunakan batas maksimal. Hibah pilkada yang diterima oleh KPU Kabupaten Malang sebesar 101 miliar 94 juta. Itu untuk pembiayaan pilkada 2024. Seperti itu. Jadi memang prosesnya itu panjang ya, artinya dari penyusunan anggaran yang tadinya diusulkan oleh KPU itu sebesar 109 sekian,
Terus kemudian karena juga memperhatikan ketersediaan anggaran dari pemerintah Kabupaten Malang, maka Kabupaten Malang KPU ini melakukan semacam rasionalisasi kembali. Rasionalisasi ini dilakukan salah satunya adalah bagaimana kita memaksimalkan jumlah DPT per TPS. Jadi dari total anggaran 194 juta tersebut, postur anggarannya adalah hampir 55% itu untuk honornya badan ad hoc. Ya, jadi untuk honor badan ad hoc. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena terkait dengan honor badan ad hoc, kami sudah menggunakan dasarnya adalah surat dari Menteri Keuangan, yang mana untuk honornya ad hoc di tingkat PPK, PPS, kemudian untuk KPPS itu sudah dilakukan kesepakatan, ya, artinya seluruh Jawa Timur itu menggunakan batas maksimal yang diatur di SK Menteri Keuangan. Anies mengaku anggaran Pilkada 2024 untuk KPU Kabupaten Malang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan Pilkada 2020 lalu. Pada Pilkada 2020, KPU Kabupaten Malang menerima anggaran dari dana hibah sebesar 85 miliar rupiah. Sedangkan pada Pilkada 2024 yang akan datang, anggaran yang diterima sebesar 101 miliar rupiah. Dari Kabupaten Malang, Max Munir ATV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, momen peringatan Hari Pahlawan dimanfaatkan oleh Sekolah Luar Biasa Negeri atau SLBN Kota Batu dengan memaknai jasa pahlawan lewat beragam lomba. Selain baca puisi dan juga menyanyi bertema pahlawan, pihak sekolah tak lupa mengajak anak didiknya untuk peduli pengolahan sampah lewat lomba cipta karya berbahan sampah. Meski sedikit terlambat, namun tak menyurutkan niat untuk turut memeriahkan dalam memperingati Hari Pahlawan 10 November. Sekolah Luar Biasa Negeri SLBN Kota Batu memaknai peringatan Hari Pahlawan dengan menggelar serangkaian lomba. Tak hanya melibatkan siswa istimewa SLBN Batu, lomba-lomba dalam memperingati Hari Pahlawan diantaranya deklamasi puisi, menyanyi dan juga Mars SLB Negeri Kota Batu digelar dengan melibatkan guru serta orang tua wali murid. Uniknya dalam lomba memperingati Hari Pahlawan ini tak hanya peserta seluruh murid, guru dan juga orang tua wali murid diwajibkan mengenakan busana maupun pakaian bertema pahlawan. Meski memiliki keterbatasan, siswa istimewa SLB Negeri Kota Batu mampu dengan baik mengikuti seluruh lomba yang digelar. Meski sedikit berbeda dengan siswa pada umumnya, siswa-siswa SLBN mampu mendeklamasikan puisi dengan sangat baik. Tak hanya lomba puisi, pada lomba menyanyi bertemakan pahlawan, siswa-siswi SLBN mampu tampil kompak. Tak hanya siswa SLBN, peserta yang juga merupakan orang tua wali murid juga tampil apik dan menghibur. Kepala Sekolah SLB Negeri Kota Batu, Siti Muawana Maria mengatakan, jika lomba sengaja digelar untuk memperkenalkan kepada siswa makna Hari Pahlawan. Tak hanya siswa, guru dan orang tua wali murid juga dilibatkan agar penanaman jiwa pahlawan benar-benar mampu diteladani. Lebih lanjut, Kepala SLB Negeri menambahkan tak hanya lomba bertemakan pahlawan, pihak sekolah juga menggelar lomba kreasi olah sampah. Lewat lomba ini, siswa SLBN diajak untuk lebih peduli terhadap permasalahan sampah. Siswa diajak kreatif dalam memanfaatkan dan mengolah sampah menjadi barang yang memiliki nilai guna dan fungsi. Sebenarnya untuk acara hari ini adalah rentetan peringatan hari 10 November yang kita laksanakan kemarin untuk upacara. Untuk hari ini kita memang mengadakan acara spesial untuk menggali nasionalisme tidak hanya dari wali murid atau siswa, tetapi dengan guru juga dengan mahasiswa yang tergabung di dalamnya. Untuk acara ini ada lomba-lomba. Yang pertama itu kreativitas dari daur ulang sampah sesuai dengan himbauan dari Pak PJ Wali Kota. Memang kita harus mengolah sampah di sekolah. Hanya sampah yang di sekolah yang sudah kita pilah itu kita lombakan dari siswa, wali murid, guru. Harapan yang pertama memang kita menanamkan seluruh warga sekolah untuk tetap mengenang lagu nasional, sejarah bangsa. Kemudian kita tambah dengan nilai moral, yaitu program Kota Batu yang dimana saya ingin menanamkan wali murid
sampah di sekolah itu tidak ada. Jadi setelah 1 minggu kita olah, 1 minggu kita olah, seperti itu Mas. Selain beragam lomba yang digelar, pihak sekolah juga menggelar lomba kreasi cipta menu kue bertemakan pahlawan dengan melibatkan wali siswa SLB Negeri Kota Batu untuk lebih menyemarakan acara. Dari Kota Batu, tim liputan ATV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolita News. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh teman-teman Agropolitan Televisi dan Dinas Pendidikan Kota Batu berkolaborasi menghadirkan guru yang hebat dari berbagai sekolah di Kota Batu. Saksikan Ada Kelas di ATV secara live setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat. mulai pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Semangat belajarnya ya. Sampai jumpa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolita News dan kita lanjutkan ke informasi lainnya tentang menyiapkan penggunaan transaksi non-tunai. Semua pedagang pasar induk Among Tani akan memiliki QRIS dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Selain pedagang, unsur pelaksana teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu atau UPT Pasar Induk Kota Batu telah menyiapkan segala sesuatunya untuk mulai mengaplikasikan sistem transaksi non-tunai di Pasar Induk Among Tani. Kepala UPT Pasar Induk Among Tani Kota Batu Agus Suyadi menyampaikan bahwa hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah di mana harus ada digitalisasi untuk semua pelayanan pemerintah. Hal ini tidak hanya berlaku untuk masyarakat modern, tetapi juga bagi pedagang. Oleh karena itu, nantinya tanpa terkecuali semua pedagang di Pasar Induk Among Tani Kota Batu akan dipasang tanda QRIS. Ini untuk memudahkan proses transaksi jual beli oleh pedagang dan pembeli di Pasar Induk Among Tani Kota Batu. Namun untuk proses transaksinya, semua tergantung baik dari pihak pembeli ataupun pedagang, apakah akan menggunakan non-tunai ataupun secara tunai. Pihak pengelola pasar sendiri tidak akan membatasi hal tersebut. Sesuai dengan peraturan pemerintah ya, Biro Nomor 3 itu harus ada digitalisasi untuk semua pelayanan pemerintah. Nah, ini kan tidak hanya masyarakat kolonial ya, tapi semua pedagang tanpa terkecuali dipasang QRIS, karena pembeli ini nanti juga akan terlibat dalam penggunaan QRIS. Pakai cashless atau pakai tunai itu tergantung dari pembeli dan pedagang.
Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Pemirsa, saat ini era digitalisasi dan juga perkembangan teknologi perlahan mulai masuk ke segala bidang. Salah satunya yang telah siap masuk digitalisasi yaitu pasar, di mana saat ini telah berkembang transaksi dan juga pembayaran melalui sistem aplikasi Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, atau bisa disingkat dengan KRIS. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Hal ini disampaikan Musyarofa, salah satu pedagang sayur di Pasar Injuk, Abang Tani, Kota Batu, bahwa dengan perkembangan transaksi non-tunai yang ada saat ini, dirinya juga harus siap mengikutinya. Selain melalui transaksi non-tunai yang ada saat ini akan sangat membantu pedagang sendiri, di mana nantinya hasil setiap transaksi jual-beli dagang akan dikumpulkan menjadi satu dalam setiap rekening pedagang. Sehingga mau tidak mau para pedagang akan memiliki tabungan sendiri ke depan yang mana belum dimiliki banyak pedagang saat ini. Dengan harapan ke depan pedagang sendiri akan memiliki pegangan finansial untuk masa depan. Kayak QRIS itu. Siapa ya tambah enak kan? Tambah enak ya. Oh iya. Ayo. Arti kan ngelompok duit. Kan bang ngelompok kabeh seret. Terus awake dhewe kan istilah apa Mbak? Menabung. Iya. Sedikit demi sedikit loh. Biarpun 40 30 itu kalau masuk tabungannya awake dhewe kan mesti angen-angen Mas. Betul. Kecuali lek awake dhewe lho, lek ngene iki kan kontan ini ya seret. Ini kontan kan. Wis dibagi. Iki dibagi wis ngono lho Mas. Iya. QRIS iku ndek kono. Siap. Mau nggak mau harus siap. Pegangan di pasar kita. Siap. Dari Kota Batu, Abraham Patrika ATV melaporkan. Dan pemirsa, jangan beranjak dulu dari tempat duduk Anda karena usai jeda berikut kami akan segera kembali. Tetaplah di Agropolita News. Dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit demam berdarah DNJ DBD di Kota Batu, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M+, menguras dan menyikat tempat penampungan air seminggu sekali, menutup rapat tempat penampungan air, mengubur barang bekas yang dapat menampung air. Selain itu ditambah plus dengan cara lainnya seperti masyarakat dapat melaksanakan bulan bakti gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M+ serentak tiap hari Jumat, minggu keempat bulan Maret dan Juli tiap tahunnya. Segera lapor ke Dinas Kesehatan terdekat apabila ada kasus DBD di lingkungan Anda. Ayo, waspada demam berdarah DNJ. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh beragam informasi mengenai pendidikan, agribisnis, ekonomi, dan lainnya akan dibahas tuntas dalam Dialog Siang. Setiap hari Rabu, Kamis, dan Jumat, jam 1 siang, hanya di ATV. Salam olahraga. Berita olahraga terupdate semua terangkum di sini. News Sport setiap hari Minggu hanya di ATV. Kami sajikan beragam fakta, informasi dari seluruh dunia, berasal dari negara Jerman di mana memperluas wawasan Anda dan tetap menjadi orang terpilih nomor 2 juga sering digunakan dalam news, fakta, dan unik setiap Rabu dan Kamis pukul 11.30 hanya di ATV.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropelita News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Tim Satgas Pangan sidak pasar dan juga pantau harga sembako sebagai salah satu upaya menjamin ketersediaan pasokan dan juga kestabilan harga bahan pangan di pasaran. Tim Satuan Tugas Pangan melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke pasar tradisional yang berada di Kepanjen, Kabupaten Malang. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Tim Satuan Tugas Pangan gabungan dari Satreskrim Polres Malang dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Malang menggelar sidak di sejumlah pasar di wilayah Kabupaten Malang pada Senin 13 November 2023. Dari hasil sidak tersebut, Satgas Pangan memastikan stok bahan pokok aman jelang Natal dan Tahun Baru. Sidak dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru 2024 aman. Satgas Pangan berupaya melakukan sidak pasar untuk memantau ketersediaan bahan pokok, terutama yang menjadi kebutuhan masyarakat. Dalam pantauan tersebut, sejumlah harga bahan kebutuhan pokok mengalami kenaikan seperti gula, cabai rawit, bawang merah, serta beberapa jenis sayuran. Untuk gula saat ini di kisaran 14 hingga 16 ribu rupiah, bawang merah besar dari 20 naik menjadi 28, sedangkan harga sayuran yang mengalami kenaikan seperti tomat, buncis dan sawi daging, serta beberapa sayur lainnya. Harga cabai di tingkat konsumen pasar berkisar antara Rp70.000 hingga Rp78.000 per kilogramnya. Ini menunjukkan terdapat kenaikan berkisaran antara Rp5.000 sampai dengan Rp10.000 dari harga sebelumnya. Hal itu disebabkan efek kemarau panjang yang terjadi di Indonesia sehingga produksi cabai berkurang. Kondisi itu hampir terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Untuk harga daging sapi, ayam potong maupun minyak goreng relatif stabil. Daging sapi di kisaran Rp118.000 per kilogramnya dan ayam potong dipatok dengan harga Rp33.000, sedangkan minyak goreng curah kemasan di kisaran Rp14.000 untuk 1 liternya. Setelah kita lakukan pengecekan bersama Dinas Pasar, kemudian Disperindak terkait dengan bahan-bahan pokok khususnya di Pasar Kepanjen, untuk stok saat ini masih aman ya, dalam menghadapi Natal, Tahun Baru, kemudian menghadapi pemilu ya kan tahun depan. Insya Allah stok masih aman. Memang terjadi kenaikan dari beberapa bahan pokok, namun kenaikan itu masih wajar. Karena seperti kita ketahui bersama terkait dengan cabai saat ini harga 70 karena kemungkinan habis kemarau panjang di Indonesia, dan itu kalau kita baca di berita mungkin di seluruh Indonesia terjadi kemarau panjang sehingga produksi cabai untuk menurun. Ya. Untuk barang-barang yang naik? Untuk yang barang naik tadi kita cek ada bawang merah yang naik antara 1.000, kemudian bawang putih justru turun dari 30.000 menjadi 27 dan 26 di antara sekitar itu. Kemudian harga gula memang satu bulan ini mungkin di angka 14-15, ini tadi 16 ada kenaikan ya kan. Mungkin kenaikan ini terjadi juga di wilayah lainnya. Kenaikan yang signifikan dari bahan pokok apa ini? Kalau melihat ini tadi mungkin cabai ya, cabai mungkin satu bulan yang lalu di angka 40, 35 ya kan, sudah satu bulan merangkak di angka 70.000. Untuk minyak goreng sendiri? Kalau minyak goreng tadi stok banyak, aman dan harga stabil di situ. Ya. Sayur-sayuran sendiri kan? Untuk sayur terjadi naik sedikit, tapi itu hal yang mungkin wajar di antara 500 ya kan sampai 1.000. Meski begitu, pihaknya memastikan untuk stok ketersediaan bahan pokok lainnya saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Khairul menambahkan Satgas Pangan Kabupaten Malang terus berupaya untuk memastikan ketersediaan bahan pokok sembako agar tidak terjadi kelangkaan bahan pokok di Kabupaten Malang. Tim akan memastikan kestabilan harga serta kelancaran distribusi bahan sembako sampai ke konsumen. Dari Kabupaten Malang, Max Munir, ATV melaporkan.
Sebagai upaya memastikan kesehatan dan juga kebugaran wanita di Kota Batu, TPPKK Kota Batu kenalkan olahraga line dance atau dansa berderet kepada organisasi wanita di Kota Batu. Pada minggu kemarin di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu, line dance sendiri merupakan dance sport olahraga dansa sebaris di mana penyajiannya dilakukan dengan membentuk barisan yang dilakukan serempak diiringi dengan irama tertentu. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. 2 langkah, 1, 2, 3, 4, 6, 7. Sebagai upaya memastikan kesehatan dan kebugaran wanita di Kota Batu, TPPKK Kota Batu kenalkan olahraga line dance atau dance berderet kepada organisasi wanita di Kota Batu. Pada Minggu 12 November 2023 di pendopo Rumah Dinas Wali Kota Batu. Line dance sendiri merupakan dance sport, olahraga dansa sebaris di mana penyajiannya dilakukan dengan membentuk baris dan dilakukan serempak diiringi dengan irama tertentu. Pengenalan senam line dance diikuti oleh Ketua TPPKK Kota Batu, pengurus PKK Kelurahan Desa Sekota Batu, Dharma Wanita Perempuan DWP Kota Batu, serta gabungan organisasi wanita GOW Kota Batu dengan menghadirkan instruktur senam dari Ikatan Langkah Dansa Indonesia ILDI Provinsi Jawa Timur. Ketua TPPKK Kota Batu Dwi Mardiana menyambut baik kedatangan ILDI di Kota Batu. Dwi berharap line dance bisa menjadi pilihan olahraga yang menyehatkan. Pada hari ini kita bersama telah melakukan kegiatan bersama Ikatan Langkah Dansa Indonesia yang pertama kali di Kota Batu dengan dihadiri oleh Ibu Ketua ILDI Provinsi Jawa Timur, Ibu Penasehat ILDI Provinsi Jawa Timur dan seluruh instruktur dari ILDI Provinsi Jawa Timur dengan para anggota dari Dharma Wanita Persatuan Kota Batu, Gerakan Organisasi Wanita Se-Kota Batu dan seluruh PKK Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan. Harapan saya ke depan adalah perempuan-perempuan hebat dan tangguh akan menjadi perempuan yang sehat, mempunyai inovasi dan kreativitas untuk menyehatkan seluruh Kota Batu dengan seluruh lapisan masyarakat sampai dengan seluruh desa, kelurahan, kecamatan harus sehat dan semangat semua. Untuk itu, seluruh Ketua TPPKK Desa, Kelurahan, Kecamatan, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Batu, Ketua Gerakan Organisasi Wanita harus membagikan ilmu yang telah didapatkan pada hari ini untuk meningkatkan kesehatan seluruh lapisan masyarakat Se-Kota Batu. Sementara itu, Kepala Bidang Diklat ILDI Jawa Timur Dr. Randa Kusnani menegaskan, line dance tidak hanya sekedar olahraga karena gerakannya dipadukan dengan tarian. Line dance sangat mudah dipelajari dan bisa diterapkan kepada semua usia tidak terkecuali lansia. Saat ini senam memang menjadi salah satu olahraga yang paling menyenangkan bagi kebanyakan orang, terutama lansia. Sebab olahraga ini dapat dilakukan sambil mengikuti alunan musik yang dimainkan. Salah satu senam yang banyak diminati para lansia adalah line dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Randa Kusnani, Bidang Diklat DPD ILDI Jawa Timur, ILDI Ikatan Langkah Dansa, Ikatan Langkah Dansa. Jadi yang membedakan antara langkah dansa dengan senam-senam biasanya itu memang sangat beda. Jadi kalau di senam biasa ada pemanasan, inti pendinginan, tapi kalau di langkah dansa tidak ada pemanasan, inti pendinginan, langsung gerakannya tapi berderet. Ya, gerakannya berderet. Meskipun ada kata dansa, tidak, konotasinya bukan yang gerakan yang berpasangan atau gimana, tidak. Ini seperti senam kayak poco-poco lah. Jadi istilahnya persis seperti poco-poco, cuman ada step kaki tersendiri karena sesuai dengan koreografernya. Jadi masing-masing lagu sudah ada gerakannya tersendiri. Makanya biasanya orang langkah dansa itu daya ingatnya kuat. Jadi untuk memperlambat kepikunan. Sekedar perlu diketahui, line dance adalah salah satu jenis olahraga senam dengan sentuhan koreografi gerakan tari. Senam ini diadaptasi beberapa jenis dansa seperti cha-cha, salsa, rumba, meringue, hip hop, waltz, dan lain sebagainya. Line dance pertama kali muncul di Amerika pada tahun 1800-an, sedangkan di Indonesia sendiri, line dance mulai diperkenalkan pada tahun 2008 oleh The Universal Line Dance DULD.
Umumnya senam ini diiringi dengan musik atau lagu-lagu country, namun seiring berkembangnya zaman, musik line dance banyak dikombinasikan dengan jenis musik lain. Tak hanya musik, gerakannya pun juga semakin beragam. Di Indonesia, line dance bisa dibilang sama dengan tari pojo-pojo. Peminatnya pun datang dari para lansia yang rata-rata berumur 50 tahun ke atas. Gerakan senam ini juga dapat dilakukan secara sendiri atau berkelompok. Line dance dan olah tubuh dapat membuat jiwa dan pikiran menjadi muda, terutama bagi para lansia. Hal tersebut berdampak karena akan ada perubahan perilaku yang nyata dalam keseimbangan yang lebih baik, serta membidik area hipokampus dalam otak yang berfungsi sebagai memori, belajar, dan keseimbangan yang dapat ikut menyusut seiring bertambahnya usia. Pada akhirnya, dengan mengingat tarian dan senam dapat membantu lansia memperbaiki dan menguatkan ingatan para lansia. Manfaat lain dari line dance cukup banyak, antara lain membantu meningkatkan keseimbangan tubuh, meningkatkan keseimbangan, refleks dan kekuatan tubuh bagian bawah, melatih kardio, menjaga kepadatan tulang, membantu mencegah osteoporosis, mengencangkan otot pinggul, meningkatkan rasa percaya diri sebagai sarana sosial dan pergaulan para lansia, serta membantu menguatkan daya ingat dan mengurangi resiko pikun. Anda dapat melakukan senam ini dengan diimbangi olahraga ringan seperti berenang atau jalan santai agar mendapatkan manfaat yang optimal. Bagaimana? Anda tertarik melakukan gerakan senam line dance? Dari Kota Batu, Akbar Budi, Newsport ATV melaporkan. Dan pemirsa, sejenak berikut kami akan segera kembali. Untuk itu tetaplah bersama kami di Agropolitan News. Cari korban baru. Kamu mau? Oke. Bagaimana? Enak? Kamu mau juga? Oke. Suntik dulu. Siapa lagi? Oke, boleh. Rasain. Oke. Rasain. Selendang Sari, seni pertunjukan, dangdut, dan campur sari. Setiap hari Selasa, jam 7:30 malam, live hanya di ATV. Selendang Sari, dijamin Selendang Sari, dansa semasa. Definisi netralitas: bebas konflik kepentingan, tidak memihak, bebas intervensi, objektif, bebas pengaruh, adil. Jaga netralitas ASN dalam pemilu 2024. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Agropolitan News. Kita lanjutkan ke informasi lainnya. Adu ketepatan sasaran Satuan Divisi Infanteri 2 Kostrad gelar kejuaraan nasional menembak Pangdiviv 2 Cup yang diselenggarakan selama 3 hari. Dimulai pada hari Jumat tanggal 10 hingga 12 November 2023. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda.
Adu ketepatan sasaran Satuan Divisi Infanteri 2 Kostrad gelar kejuaraan nasional menembak Pangdivik 2 Cup yang diselenggarakan selama 3 hari dimulai pada hari Jumat tanggal 10 sampai dengan 12 November 2023. Acara berlangsung di beberapa lokasi, di antaranya Hutan Konservasi Wilayah Jawa Timur, Lapangan Tembak Bedali Lawang, Lapangan Indoor Divik 2 Kostrad, dan Lapangan Tembak Vikeda Shooting Range Divik 2 Kostrad Singosari. Kejuaraan nasional menembak Pangdivik 2 Cup tahun 2023 kali ini turut dihadiri oleh Pangdam 5 Brawijaya, Pangko Armada 2, Kapolda Jawa Timur, Kasdivik 2 Kostrad, Irdivik 2 Kostrad, dan Lanut Abdul Rahman Saleh, para asisten Kasdivik 2 Kostrad, dan para Irut IT Divik 2 Kostrad, Forkopimda Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, Ketua KONI Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, Ketua Perbakin Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu. Kegiatan kejuaraan nasional menembak Pangdivik 2 Cup ini merupakan kejuaraan yang telah dilaksanakan ketiga kalinya di Divik 2 Kostrad, dan kejuaraan kali ini diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila HUT ke-78 TNI dan Hari Sumpah Pemuda tahun 2023. Kejuaraan nasional menembak Pangdivik 2 Cup diselenggarakan dengan tujuan sebagai bentuk pembinaan bagi para atlet untuk meningkatkan kemampuan dan ketangkasan dalam menggunakan senjata secara profesional. Selain itu, sebagai ajang silaturahmi antara petembak, dan melalui event ini diharapkan dapat menjadi wadah dalam menemukan bibit atlet menembak yang berpotensi untuk disiapkan pada event yang lebih besar lagi ke depannya. Dalam kejuaraan nasional menembak Pangdivik 2 Cup ini terbagi dalam beberapa materi lomba, di antaranya materi berburu online, materi dueling plate, materi HPR, materi AAIPSC, dan materi senapan angin. Kegiatan ini diikuti oleh 651 peserta yang diantaranya dari kalangan TNI Polri, masyarakat umum, dan juga pelajar. Untuk materi lomba AAIPSC menggunakan senjata jenis airsoft gun yang dibedakan menjadi beberapa kategori umur, di antaranya kategori super junior usia 6 hingga 10 tahun, kategori junior usia 10 tahun, kategori usia 12 tahun, senior di atas 12 tahun. Kemudian untuk materi lomba senapan angin dibagi menjadi 2 kategori, yakni kategori belajar dan kategori umum. Dalam sambutannya, Pangdivik 2 Kostrad Majen TNI Haryanto SIP MTR Han menyampaikan olahraga menembak merupakan olahraga untuk menguji kemahiran, akurasi dan kecepatan petembak dengan berbagai macam kategori yang dipertandingkan. Olahraga ini tentunya melibatkan berbagai pihak seperti perbakin yang mewadahi, menaungi, membimbing, mengkoordinir dan mengawasi perkumpulan serta organisasi bidang menembak di seluruh Indonesia. Divik 2 Kostrad terus serta mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga menembak dengan menggelar kejuaraan menembak dan menyediakan fasilitas olahraga menembak, yaitu lapangan tembak Vikeda Divik 2 Kostrad sebagai sarana untuk mengasah keterampilan, bakat dan minat masyarakat pada olahraga menembak dengan aman dan elegan. Di akhir amanatnya, Pangdivik 2 Kostrad menaruh harapan besar kepada seluruh peserta lomba agar dalam setiap kegiatan selalu memperhatikan faktor keamanan dan menjunjung tinggi sportivitas. Kegiatan kejuaraan nasional menembak Pangdivik 2 Cup secara resmi dibuka oleh Pangdivik 2 Kostrad secara simbolis dengan diawali melepas 1 kali tembakan menggunakan pistol secara terarah dan tepat menembak jatuh plate serta menerbangkan balon udara. Dari Kabupaten Malang, Saiful Akbar, News Sport ATV melaporkan. Kita beralih ke dunia olahraga, pemirsa. Gubernur Jawa Timur ungkap rasa bangganya terhadap skuad Garuda Muda di ajang Piala Dunia U17 Surabaya. Dirinya juga memuji performa apik kiper timnas Ikram Al-Ghifari dalam menjaga Garuda Muda dari serangan pemain Ekuador. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengaku senang dan bangga dengan penampilan timnas U17 dalam ajang Piala Dunia U17 di Surabaya. Bermain melawan wakil Amerika Selatan, Garuda Muda sukses menahan imbang Latri dengan skor 1-1. Kofifa bangga Indonesia mampu menahan imbang timnas Ekuador yang memiliki peringkat terbaik FIFA urutan 38 dengan sangat baik.
Kofifa berterima kasih dengan performa Ikram Al-Ghifari yang tampil impresif selama 90 menit di bawah Mister Gawang. Alhamdulillah, saya rasa kita semua menyampaikan terima kasih lah ke Timnas Under 17. Indonesia ini ranking 145, Ekuador ranking 38. Jadi kalau seri itu dia sudah menang. Kalau seri itu sebenarnya sudah menang. Saya rasa top lah, kita terima kasih kepada kiper, luar biasa. Saya menyaksikan langsung, jadi luar biasa. Mereka sudah bekerja keras, ikhtiar luar biasa, dan seri kalau ini ranking 38 dengan 145 itu sudah juara menurut saya. Kofifa berharap agar timnas mampu bicara banyak dalam laga selanjutnya melawan Panama U17 di Stadion Gelora Bung Tomo Senin hari ini. Kofifa berdoa agar timnas sukses meraih 3 angka melawan Los Canaleros untuk bisa melaju mulus di partai selanjutnya. Dari Kota Malang, Dian Arista, Newsport ATV melaporkan. Dan pemirsa, berikut kami tampilkan informasi perakiraan cuaca untuk edisi esok hari Rabu 15 November 2023 untuk daerah Malang Raya dari BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Malang. Dan informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita pada Agro Pelita News edisi hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Elfrina Rahma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.